Desember 2022 dengan tema Cinta Kasih Kristus untuk Persaudaraan, tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22 dengan subtema melalui Natal Okumene ini hendaklah kita menjalin persaudaraan yang rukun sebagai keluarga Allah yang dituntun oleh pelangi kasih. Acara yang pertama, persiapan ibadah, sudah dilakukan. Selamat datang bagi kita semuanya dalam perayaan Natal Okumene ini. Semoga dengan perayaan Natal Okumene kita semakin meningkatkan rasa persaudaraan kita satu sama lain tanpa memandang hal-hal yang bisa membedakan kita dari satu zaman yang lain. Acara yang kedua, prosesi, kita bernyanyi dari nyanyian 1000 lilin. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal. Salam dihina saluna. Salam. Shalom kita saluna selamat datang.
sekali mandok muliati mahita tu pergikan basai. Karena kita berdiri kita hai masuk di bagas tition. Ima nabas pungu kita di Natalao merayakan Natal Okumene perumahan pria Namaga Asri 2022. Jadi namu pasakapi hari yamu angka penasihat nami dan ketua nami suang-suangani na pasakapi hari ketua pumuan Okumene pria Namaga Asri suang-suangani dihita salutna dan pungu dison mulai akima ngadali rohamu di acara Natal tahun. Songon tema Natal tak Ujah mau kiri budi nanti. Cinta kasih Kristus untuk persaudaraan. Lalu untuk masuk tema melalui Natal Okumene ini hendaklah kita menjalani persaudaraan yang rukun sebagai keluarga Allah yang dituntun oleh pelangi kasih. Siang dia batutu tusadana marohata Pumuan Okumene Geria Namaga Asri Jala songot pangiduanku selaku ketua panitia Natal Okumene 2022. Marilah kita rangkul Aka nasa iman dohon kita na adong di perumahan Geria Namaga Asri na adong di luka Kaprumata. Sailam tusadana marohata Jala sipar si taunol mahita dilas diroha suang songoli di na marhaboni roha dihina salukna. Ima jo mungkin atas sambutan siang au sendiri na mewakili panitia Natal Okumene. Bermulian tema dihita salukna salinai pasarta mima selamat Natal madihita salukna. Selamat tahun baru di 2020. Mulian tema. Acara selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua BPH. Shalom. Shalom. Horas ma kita salutna. Horas. Nah hormati kami amang situa nami song panisiat nami manang seksi rohani dohot na tua nami amang siat turi nang salutna sebagai kita anggota jemaat di Pembaca Okumene Geria Namaga Asri nang suasoni salutna yang aku nami dan bawang yami mulai dari Tuhan tapasahan di bagas tikyong boy merdaran natasakabi natarancanahon sayang kiat ma natalta di bagas tikyong tikyong Tuhan perbuatan sian na memuhai saat sudah mengunjungi. Jadi semua kami sian kedua di perumahan BPH meletupe adong akahaulangan pelayanan dorong penyambutan nami tadi waktu uluk tadi bagas sadario kami mengidoma wita saluhuna nang suasomoli tiaka kinerja nami nomor dalam selengon BPH di Pemata Okumene bulan doa kehaulangan alani mengidu kami kemusti saluhuna alana na warna pe manusia biasa karena pe kita manusia sempurna tiaka kehaulangan ini marilah kita saling bahu membahu dot masih ada jarak kita anggiat ma Pemata Okumene na adong di perumahata lamtu sadana kita lamtu majuna jala molotungarumpe aka bisikan na orang pas so naos siya kedua marpangiluho tu kita saluna unang murah-murah kita tersinggung unang murah-murah kita gabe terbuat terhata biasa di apalagi kainon orang sifat ngarumpi nangi ya karena sama marumpi sifat gabe lo akan posir suara. Jadi au secara siang BPH sotung gabe molodonya Okumene tahun sudah mahita masih ada juan masih berbuan masih dengan mahita semua di dong kita dua
Jadi mau atas yang sudah kami kedua panitia manang PPH. Ini doa naima selamat menyambut Natal, doa tahu berumah kita seluruhnya. Mulai ada. Berikutnya ada kesalahan kata sambutan dari anggota Okumene diserahkan kepada Eda Nyonya Sianturi Boru Sihobi. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom. Shalom. Horas. Melihat tema di pasangan kami itu sudah naik tadi son, bobi panitia, yang mengalir waktu lot tempat kami, mandok kakak sepatah dua patah dia palatikion. Puji Tuhan, dapat sahat sudah bertapat dengan basai, boy kita tumpah, nata rencanakan iman dan yang mabain Natal kemudian pada palatikion. Anak ini pada melihat mereka tujuh juga dapat dengan basai. Andi emak, anda nacara makanan berdekan sesuai pengharapan makasih kita memuji Tuhan di palatikion. Alani acara mungkin hanya sifat kota, baru Tuhan akan orang mungkin aja. Masih perlu mama kita. Selamat berbahagia main kita sesudina. Melihatkan. Acara yang ketiga kita akan masuk dalam acara ibadah. Kita akan bernyanyi dari Pinung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 3. Undang seluruh jemaat Tuhan boleh berdiri. Kebaktian Natal Okumene ini dimateraikan di dalam nama Allah Bapa, Kandung langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memimpin kita berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan hendaklah kamu mengasihi satu sama sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ajarlah kami ya Tuhan saling merendahkan diri, menjauhi segala perbedaan, dan saling memberi hormat dimanapun kami berada. Ajarlah kami ya Tuhan melakukan segala perintah-Mu dan saling mengasihi terhadap sesama dan menjauhkan segala perbedaan
yang dapat memisahkan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, melakukan segala perintah-Mu dan saling mengasihi terhadap sesama dan menjauhkan segala perbedaan yang dapat memisahkan kami. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan keluarga dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Ajarlah kami umat-Mu untuk bersama-sama mewujudkannya, pembangunan persaudaraan sejati melalui sikap kami yang mengasihi dan menghormati. Di dalam persekutuan kami ini, terimalah ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk. Kita akan kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1 dan ayat 2. Yang keempat, acara liturgi, yaitu liturgi penciptaan. Semua anak-anak kami yang kelas TK yang belum bisa membaca, semuanya boleh berdiri ke depan dengan mengucapkannya. Yang belum bisa membaca ya, yang belum bisa membaca. Koi belum, koi ada nanti liturginya ya. Iya. Baris. Dibilang
Yang kencang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada mulanya. Pada mulanya. Miguel. Aku harus rajin ke gereja dan berdoa. Amin. Aku hanya kita kami yang punya. Langit dan bumi. Amin. Kita melanjutkan acara kita. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat Pemul 64 ayat 1 dan 2. Bintang gemerlap dan bunyi duri dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku memujimu sungguh besar. Kau
Ayo kita membaca. Ada nasi. Ya, tunggu ya. Liturgi yang pertama penciptaan. Bumi dan segala isinya pada awalnya begitu indah dan teratur serta sempurna. Semua diciptakan dengan begitu luar biasa. Kita sering bertanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya itu? Siapakah yang mengaturnya? Kita dengarkan liturgi yang pertama. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Allah yang menciptakan aku matahari dengan sinarnya. Allah yang maha kuasa, hanya kepadanya Allah bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan. Dia yang menciptakan aku bintang, Dia memberikan aku cahaya untuk menerangi kegelapan hari dan ketabuhan silam. Melalui aku, Tuhan menyatakan keindahan ciptaan yang dikerjakan oleh tangannya dan menerangi setiap sisi gelap. Manusia dari penciptaannya, aku sujud dan tunduk kepada-Nya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulia Tuhan. Dia yang telah menjadikan diri dan manusia dengan firman-Nya. Dia telah menciptakan aku telah mencipta dengan bentuk indah dengan berbagai lapisan-lapisan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Pada awalnya bumi masih kosong dan belum berbentuk, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dengan firman-Nya, Ia telah mengaturku sedemikian rupa. Dengan firman-Nya yang penuh kuasa, aku telah dibentuk menjadi ciptaan yang begitu indah, sehingga terciptalah samudra dan lautan dan terbentuklah daratan. Aku sujud dan tunduk kepadamu, ya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasanya dan maha mulianya Tuhan.
karunia-Nya Ia telah menjadikan semua indah. Ia menciptakan aku, pohon. Aku dapat merasakan sejuknya embun di pagi hari, hangatnya sinar matahari, dan indahnya bintang malam hari. Semuanya itu telah memberikan semua kebutuhanku. Aku sujud dan menyembahmu, ya Tuhan, yang penuh dengan keagungan dan kuasa ada padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Allah pencipta yang sungguh maha kuasa dan maha mulia. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah pencipta yang begitu hebat. Dengan firman-Nya, Ia menciptakan aku dari debu dan tanah yang menghembuskan napas kepada kehidupan kepadaku. Ia menciptakan aku segambar dan serupa dengan Dia. Ia memberi kuasa kepadaku atas semua ciptaan lainnya untuk memelihara dan melestarikannya. Sungguh aku memuji keagungan-Mu Tuhan, sungguh ajaibnya kuasa-Mu Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Sungguh maha kuasa dan maha mulianya Tuhan, Allah menciptakan yang begitu kuasa. Dengan firman-Nya, Dia telah menciptakan aku dari tulang rusuk laki-laki. Dia telah menciptakan aku tidak sesuai dengan firman-Nya. Aku sujud dan menyembah-Mu ya Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan dan bangsa-Mu. Pujilah Engkau Tuhan. Cara selanjutnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 3 sampai 4. Yaitu kejatuhan manusia dalam dosa. Yang pertama Angel, yang kedua Reza, yang ketiga Nyonya Senturi Polisi Hombi, yang keempat Tika, yang kelima Benny, yang keenam Feby, yang ketujuh Gonzales, yang kedelapan David, yang ke-9 Boy, yang ke-10 Nyonya Aritonang Polisi Bolon. Kalau tidak hadir kita bisa saling atur.
Liturgi yang kedua, kejatuhan manusia dalam dosa. Semua yang baik berasal dari Allah, sebab Allah menciptakan semuanya dengan baik, tetapi manusia memberontak. Manusia tidak puas dengan apa yang ada padanya, sehingga perintah Allah untuk tidak memakan buah di tengah taman Eden ternyata dilanggar, sehingga membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang berikutnya. Ular adalah bintang yang paling cantik. Lalu ular itu berkata kepada bintang, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Jawab perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan ataupun pegang. Nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika Tuhan mengetahui bahwa manusia itu sudah melanggar perintah Tuhan, maka manusia itu dihukum dan diusir dari taman itu. Dia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya Allah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ya, kini seluruh dunia menjadi susah. Manusia tidak takut lagi untuk melakukan yang tidak baik. Apalah sifat yang paling banyak diminati oleh manusia, mulai dari anak kecil pun sudah ada. Kalau seseorang anak kemauannya tidak dituruti oleh orang tuanya, maka dia akan marah. Apalagi orang dewasa, namanya Markus. Lagu sekolah minggu ada yang berbunyi begini: bohong, 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 itu dosa. Tetapi kenyataannya tetap saja manusia bohong. Orang tua saja mau berbohong, apalagi anak-anak, supaya mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Iri hati. What? Aku ini iri hati. Kalian tahu bahwa saat ini sedang gelap-gelapnya manusia tidak senang melihat orang lain. Senang, tetapi senang melihat temannya susah. Itu karena iri hati, tahu? Padahal dia tidak dirugikan kalau temannya senang. Tetapi begitulah, namanya juga iri hati. Harus belajar. Malas nanti aja sudah mau berangkat ujian. Kalau ujian nanti gak bisa contek punya teman saja. Apa? Mau ke sekolah minggu? Enakan juga nanti sambil tiduran lagi.
Enggak. Nanti ya liburan. Semua kaum ibu yang kemarin yang sudah latihan, ayo.
yaitu janji Allah tentang kedatangan Juru Selamat. Yang pertama Nyonya Sitangkang Boru Sinaga, yang kedua Nyonya Sitorus Boru Marpau, yang ketiga Nyonya Kuntung Boru Silaban, yang keempat Nyonya Simamora Boru Tamba, yang kelima Nyonya Manurung Boru Sagala. Namun Allah masih terus membantu manusia dalam kehidupannya, dan Ia memberi janji keselamatan terhadap manusia bahwa Juru Selamat akan datang. Kita dengarkan liturgi yang ketiga. Dari tunas akan keluar dari tunggul Isa, dan taruh yang akan tumbuh dari panasnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Laki-laki telah lahir untuk kita, dan segala kuasa ada padanya. Dia akan disebut penasihat ajaib, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Dia yang menjadi yang menetapkan di atas tahta Daud. Dia berkuasa atas kerajaannya, dan memimpin dengan adil dan sampai selama-lamanya. Ia akan lahir di kota kecil Bethlehem, dari sana akan datang seseorang yang memerintah Israel. Ia kelak akan seperti seorang gembala. Ia akan melindungi dombanya dengan kekuatan Tuhan. Ia akan berkuasa atas nama Tuhan. Rakyatnya akan bahagia, aman dan sejahtera. Kekuasaan dan kebesarannya akan tersebar sampai ke ujung bumi, dan Ia akan membawa damai. Amin.
Pegel kaki. Cepat. Ini ketua. Kan 9 dong kan? Bilangnya Cianjur. Liturgi yang keempat, kelahiran Yesus Kristus. Tibalah saat yang dinantikan itu, Allah akan memberikan seorang untuk menolong kita yang berdosa dan semua isi dunia ini. Dialah yang disebut Mesias, Juru Selamat dunia. Mari kita dengarkan berita sukacita kelahiran Juru Selamat. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali di negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam kurungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam kandungan." Dan tiba-tibalah tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah ditetap memperhatikan dunia, sejahtera damai dan para manusia yang berkenaan kepadanya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka.
Sekarang yang berikutnya kita dengarkan liturgi yang liturgi yang kelima, hidup baru. Kelahiran Yesus adalah sukacita bagi umat manusia. Kita harus mensyukuri dan memuliakan Yesus Kristus dengan hati tulus dan ikhlas. Segala pujian dan ucapan syukur kita persembahkan kepadanya. Kita dengarkan liturgi yang kelima. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Hai segenap hatiku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Di hadapan Tuhan setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan bagi Tuhan tidak ada yang lebih terhormat atau yang hina. Semuanya sama. Kalau setiap orang yang menyadari hal itu, maka kita akan selalu bersukacita dan berendah hati. Kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Selalu sabar mendidik dan merawat. Lihat juga para guru di sekolah dan di sekolah itu. Mereka juga tetap sabar biarpun ada ujian terhadap diri. Kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan, kasih itu mengasihi. Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasih Tuhan kepadamu, kepada kita semua. Karena itu, mari kita hidup saling mengasihi, supaya damai dan sukacita Tuhan dapat kita rasakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersorak-sorai di Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, dengan sukacita, dengan hati yang tulus Tuhan, di mana kami di dalam perayaan Natal Okumene kami yang sangat kami cintai ini Tuhan. Kami persiapkan diri kami untuk kelahiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami dan di tengah-tengah Okumene kami Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan membaca sebahagian daripada firman-Mu yang kudus ini. Tetapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini, setiap orang yang mendengar dapat mengerti dan melakukan di dalam hidup kami masing-masing. Kami bukan lagi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Shalom. Kita membuka Alkitab kita. Nats kita hari ini, Okumene kita yang diambil dari 1 Petrus 1
ayat 22 sampai dengan 25 seperti topik kita. Saya baca dari depan, kita mendengarkannya dengan sungguh-sungguh dan melihat Alkitab kita masing-masing. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh kesetiaan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat luar biasa perayaan Natal kita yang singkat ini. Untuk itu kita semuanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan. Shalom. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal. Seperti tema cinta kasih Kristus untuk persaudaraan, subtema melalui Natal Okumene ini, hendaklah kita menjalin persaudaraan yang rukun sebagai keluarga yang dituntun oleh pelangi kasih. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus, kita merayakan setiap tahun Natal, dan selalu temanya kita buat berganti-ganti. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Jadi kita jangan melihatkan setiap tahun kita bernatal harus ada apa makna Natal dalam hidup kita, yaitu pengharapan kepada Allah. Yang pertama, Natal adalah pengharapan kepada Allah. Kita dituntun oleh kasih Allah. Tadi sangat luar biasa, kita tidak pernah mati sama sekali. Saya sendiri pribadi tidak pernah diundang latihan. Baik BPH juga saya lihat, baik anak-anak juga tidak ada latihan, tetapi berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan topik cinta kasih Kristus. Kita banyak ini topik ngau songonon pohado kita mempertanggungjawabkan topik di tengah-tengah di mulutnya. Di dalam kehidupan kita cinta kasih Kristus persaudaraan. Ini yang paling penting. Mempertanggungjawabkan tema yang kita buat di dalam kehidupan kita. Nagwasap tabay ng pedat taliman dari sumutido temo, sumutido 30 kesediaan. Bagaimana kita hidup di dalam Kristus? Banyak yang mengenal Kristus, banyak yang percaya kepada Kristus, banyak yang rajin ke gereja, banyak yang rajin datang ke persekutuan, tetapi tidak mengerti bagaimana makna kasih Kristus di dalam hidupnya. Inilah yang kita periksa di dalam kehidupan. Saya ulang kita pertanyaan apa? Sadani roha, golong hidup perbueni na kosea di Kristus. Jadi mari kita natalon, mari kita tata bentuk di perumahata. Mungkin pelorohin dan sebigodo, ada siap.
bisa didokon untuk datang kepada Kristus dan alani gugu dan alani manang nagabe lebih baik. Mari kita maknai Natal itu dengan sungguh-sungguh. Karena kami disuruh moto memandokaha alam beren bismillah rantang beren nakin mangan beren dan danaki musik luar biasa kasih Kristus. Jadi kita bertanggung jawabkanlah kasih Kristus ini, persaudaraan okumene yang kita bentuk dengan sungguh-sungguh, berakar, berbuah, dan berdaun yang baik, berbuah yang baik, dan bisa dirasakan oleh kita, sesama kita, kumpulan kita. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Dalam pimpinan yang luar biasa, berarti alat manusia kembali hanya Yesus jawaban hidup kita. Tidak ada lagi yang lain. Hanya berpengharapan kepada Allah. Berserulah, berdoalah kepada Allah. Mana saya kita, mana mau ekonomi kita. Mana bergumul kita di batasan persaitan, bergumul di dalam ekonomi, berserulah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah itu adalah Maha Kasih. Tangihonon nado tanyang, alusan nado nama dirhitamamina. Orang yang berseru kepada Tuhan, jangan ada lagi rasa takut dalam hidupnya. Kadang-kadang kita lagi ramah, terutama Okumeneta, jangan ada lagi yang takut. Unang adong behita na mura ka tersinggung. Unang mura behita ka muru-muru. Ula tu ngadong peka pakatayun nasara. Unang tamot roh. Organisasi, kumpulan yang kita bentuk, boleh murado merdati, muran muru, kumpulan itu akan rusak. Alai mulu semua tema todo cinta kasih Kristus untuk persaudaraan. Melalui Natal okumene hendaklah kita menjadi persaudaraan yang rukun sebagai keluarga Allah yang dituntun oleh pelangi kasih. Luar biasa. Kalau taben pelangi ini dijani bagat kita ini menandakan pelangi cuma saya beli taben. Tetap untuk batas mulai dia. Alaina jelas, inilah kunci keberhasilan suatu orang yang percaya kepada Kristus. Nah, percaya itu di bakal musadong koholong itu percuma. Nomor naluja kita amaminang pertanyaan itu Tuhan. Jangan bosan. Berdoa, berseru terus kepada Tuhan. Bahwa aha na pojok di rohani. Ahana perlu dingolu mengucap syukur setiap hari dalam hidup. Jangan ada lagi kita yang sudah percaya kepada Kristus tetapi masih takut menghadapi masalah kehidupan, takut menghadapi masalah ekonomi, takut menghadapi masalah penyakit, takut menghadapi masalah rumah tangga. Ada Yesus pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Ini nyata. Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, segala pergumulan kehidupannya akan diangkat dengan keyakinan sungguh-sungguh. Jadi jangan ada lagi yang takut kita. Natal yang sudah kita bentuk memperkuat iman kita, saling mengingatkan, saling sapa, saling membantu dan saling mengasihi, saling mengingatkan. Jadi seorang kita musir di bulan depan okumene taramena, datanglah rindulah akan firman Tuhan. Dan mulai kegiatan Natal kita bawa anak-anak kita. Matabai makna Natal hari ini kita berjanji di dalam hati kita supaya kita bawa, kalau kita okumene kita hadir, tidak ada alasan lagi untuk Tuhan. Rumah hitam, hidup makna Natal tahun ini. Dan sedia dalam ada bolong di kita boleh sopa Jepang do kita di okumene. Ang semartanya yang do kita memuji debatan. Sedang ada perasaan nikah dia dong pol. Marhiti-hiti akan Tuhan hidup. Tapi ini margomu kita mangula
daftar dok nakanya lalinas mirohani nak hidup di jodoh luar biasa pemerdani mekeliba mete ilu lalinas miroha abi makatahon akan itu akan pegabi so akabialan pojokna ada praktik musida jadi nak masuk isi las mirohananyon tersemunau di porsi kamu pasangakton hata Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Kalau tidak bertumbuh, bagaimana saya mempertanggungjawabkan sebagai pelayan kepada Tuhan? Alaipun sono detalida, pemeri dosen rohai dan marisuak kita na merpungu, na merenungi Tuhan, okumeni saya satu. Tidak, Tuhan senang kepada kita. Bahwa makin gampang marano kamu. Kos don nono, soalnya udah pilih dari apa, udah cukup udah pilihan. Ahon, manusia itu Tuhan, doa masih takkan kami bisa berpengaruh. Nomor liturgi doa ke anakku sehari berterima kasih. Ina ama nomor liturgi luar biasa. Berarti kita sungguh-sungguh ada Roh Kudus hari ini di tengah-tengah okumene kita, di perumahan kita, dan hari ini juga ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita percaya dengan doa kita. Yang sakit disembuhkan, yang bergumul ditolong oleh Tuhan. Itu tanya. Jadi nang behita mang di perumahan atas ada marah. Tantangan gudang dalam kehidupan, apalagi sama kita menghadapi kehamalan di pergumulan ekonomi terutama. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, hanya Yesus jawaban hidup. Ini akan menjadi alasan. Kita hanya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan menemani kita, baik anak-anak juga yang remaja. Inilah okumenik yang ada di perumahan kita. Kalian sudah bisa menilai apa artinya okumene itu. Inilah yang dirintis oleh orang tua kalian, kami bapak-bapak kalian, mama kalian, dan harus kalian tahu juga makna apa sebenarnya okumene yang ada di perumahan kita. Ini juga harus kompak, kalian juga harus mengasihi, ya remaja yang sudah mengikuti firman Tuhan, harus bisa kalian sebagai contoh adik-adik kalian, baik masalah sekolah, baik masalah pertemanan, harus kalian bimbing dan harus kalian sapa adik-adik kalian. Kami percaya kepada remaja okumene yang sudah mulai berkembang, yang sudah dewasa, Tuhan Yesus selalu menjaga kalian apapun cita-cita kalian nanti. Tuhan selalu memberkati sekolah kalian, memberkati kehidupan kalian, diberikan hikmat dan pengetahuan kepada kalian. Untuk anak-anak SD, ya tetap berdoa, jangan lupa rajin sekolah minggu. Kalau ada okumene di perumahan kita, ikut mamanya ngekor, nggak apa-apa ya, datang ikut mak gitu ya. Jadi biar semua kita ramai kayak gini, bukan hanya Natal aja. Natal yang sesungguhnya adalah di dalam hati dan kehidupan kita. Kita persiapkan diri kita dengan hati yang tulus menyambut kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Tetap Yesus jawaban doa dan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat luar biasa sukacita kami hari ini, di mana Natal kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Roh Kudus menyertai kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam perayaan kami Natal ini, Tuhan memberkati kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kami, agar kami mampu menghadapi tantangan kehidupan kami hanya dengan kuasa dan kasih karunia-Mu, karena hanya Yesuslah jawaban hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kumpulan okumene kami Tuhan. Bila mana ada yang sakit ya Tuhan, yang terbaring di rumah sakit, yang berobat jalan Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang menyembuhkannya, mengangkat segala sakit dan penyakitnya. Kami
Kami bersatu hati di dalam Natal kami ini. Ya Tuhan, sembuhkanlah yang sakit dari anggota kumpulan kami, okumene kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi kumpulan okumene kami yang bergumul di dalam ekonomi Tuhan, yang bergumul dalam kesulitan ekonomi Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan pintu berkat bagi kami anggota okumene ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Rawatlah kami Tuhan, jagailah kami Tuhan. Bila ada yang berusaha baik itu usaha apapun Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan rezeki, yang memberkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Bila ada yang berkumpul Tuhan, yang belum mendapat sukacita Tuhan, yang belum mendapat momongan juga Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikannya Tuhan pada setiap orang yang merindukannya Tuhan. Baik juga dalam bermasalah rumah tangga juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kami, yang membuat kami damai di dalam kehidupan kami berumah tangga Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang dari kecil sampai dewasa Tuhan. Berkati Tuhan, biarlah bertumbuh iman jasmani dan rohaninya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, yang memberikan panjang umur Tuhan, yang memberikan hikmat dan pengetahuan agar anak-anak kami mampu bersaing di dalam kehidupannya, di sekolahnya, di perkuliahannya Tuhan. Tuhanlah yang memberkatinya Tuhan. Tuhanlah yang menjaganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami ini Tuhan, acara hiburan. Biarlah tuntunan Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus Kristus atas segala kasih karunia-Mu dan berkat-Mu yang sudah kami rasakan di dalam hidup kami. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengingatkan kami agar kami tetap berseru kepada-Mu, agar kami mengucap syukur kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Jawablah Tuhan segala permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi